Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Mama Jalfa. Alhamdulillah senang bisa share video lagi, senang juga bisa menyapa kalian semua lagi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sedang berbahagia, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan sedang bersantai sambil nonton video aku ini. Oke teman-teman, jadi ini tuh ceritanya aku baru aja pulang dari belanja bulanan dan belanja mingguan. Lanjut ke videonya, jadi ini aku mau bongkar belanja bulanan aku dulu. Jadi budget belanja bulanan aku kali ini sebesar Rp250.000. Tapi itu selain daripada beras, popok, dan susu anak aku. Untuk beras aku budgetin sekitar Rp225.000 untuk 1 bulan. Sebanyak 15 kg, tapi segitu biasanya juga bisa nggak habis sampai bulan depan. Lanjut lagi ke videonya, jadi ini aku mau bongkar yang perdapuran aku ya. Di sini aku beli asam jawa sebanyak 4 bungkus kayak gini. Harganya 8.000 karena harga satunya itu 2.000 ya teman-teman. Terus di sini aku juga beli bawang putih, aku belinya 1 on seharga Rp4.000, tapi sebelumnya aku udah beli sekitar 1 on juga, tapi udah aku kupasin. Jadi untuk stok aku 1 bulan. Dan ini aku juga beli bawang merah sebanyak setengah kilogram juga untuk stok aku 1 bulan. Insya Allah cukup ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga ya, kita harus pintar-pintar mengatur keuangan supaya lebih hemat dan bisa menabung. Kecuali kita tuh udah berlebihan atau sudah sukses, apalagi kan kayak aku gini masih merantau. Dan mungkin masih ada yang lebih hemat daripada aku, tapi itu udah aku hitung dari bulan-bulan sebelumnya. Keperluan aku itu emang segitu ya teman-teman. Terus lanjut ke videonya, jadi tadi aku beli gula miras seharga Rp5.000, terus 1 tisu kayak gini yang kecil seharga Rp4.000 karena aku masih ada 1 tisu kecil juga yang baru dibuka, jadi untuk lebih hemat kita beli yang kecil aja. Terus tadi aku juga beli susu kaleng seharga Rp13.000, terus juga aku beli santan kara 3 kayak gini harganya Rp12.000. Terus aku juga beli kecap sedap yang 225 ml harganya Rp7.000. Di sini aku juga beli tepung panir harganya Rp5.000, itu seperempat. Terus juga ini aku beli vanili. Kalau di tempatku namanya sensi ya. Jadi rencananya mau bikin air setrup karena suamiku suka banget minum air setrup susu. Dan aku juga beli Nutrijel 2 bungkus kayak gini, harganya Rp7.000. Jadi aku mau bikin cemilan buat anak aku karena anakku suka banget makan agar ataupun itu jelly. Lanjut lagi nih aku beli sabun bubuk, sabun deterjen untuk cuci baju. Sebenarnya aku untuk 1 bulan itu belinya 2 biasanya, tapi karena aku udah ada 1 yang baru dibuka, jadi aku belinya 1 aja, harganya Rp5.000 satunya. Karena aku juga beli sabun sukulent cairnya. Lanjut lagi, ini aku beli gula putih, gula pasir 1 kilo. Sebenarnya untuk 1 bulan biasanya 2 kilo, tapi ini aku mau nyicil aja, nanti 1 kilonya beli lagi di warung kalaunya habis. Harga 1 kilonya di tempat aku sini Rp16.000. Dan ini tadi aku juga beli pewarnanya ya, pewarna merah buat bikin air setrup nanti biar warnanya jadi merah-merah gitu. Lanjut lagi, ini aku mau bongkar belanja bulanan aku yang ada di dalam kardus ini. Dan ini aku tuh beli popok anak aku, Mami Foko, yang isi 42 ukuran L, harga Rp95.000. Untuk sebulan biasanya aku belinya 2 bal kayak gini, tapi ini 1 aja dulu. Kita cicil, nanti kalau udah habis beli lagi. Karena aku juga masih ada hampir setengah bal sisa bulan kemarin. Terus ini aku juga beli susu Vidorans yang 1 plus berat 700 gram, harganya Rp60.000. Biasanya aku beli 3 untuk 1 bulan. Di sini aku beli 1 aja karena susah untuk bawanya karena terlalu banyak. Dicicil aja, nanti kalau udah habis kita beli lagi. Terus tadi aku juga beli tepung 1 kilo, harganya Rp10.000. Dan ini tuh aku juga beli minyak 1 liter, harganya Rp15.000. Untuk 1 bulan biasanya aku targetin 2 liter, tapi di sini aku cuman beli 1 aja dulu. Nanti kita cicil belinya di warung. Terus aku juga beli sampo Emeron 1 rinting kayak gitu, harganya Rp6.000. Terus nah ini aku beli suklent cairnya, aku belinya 1 lusin, harganya Rp6.000. Untuk 1 bulan aku targetin 2 lusin, tapi karena aku masih ada 1 lusin di
rumah, maka aku belinya satu aja. Terus ini aku juga beli tepung sajiku yang besar, harganya 6.000. Dan sabun Novo yang 250 ml ini harganya 15.000. Untuk pasta gigi aku belinya yang Ciptadin Herbal kayak gini yang besar, harganya 17.000. Karena banyak produk yang biasanya aku pakai itu produk yang pro Israel, makanya aku ganti dengan produk-produk yang baru yang nggak pro Israel. Terus tadi aku juga beli agar 2, harganya 5.000 satunya. Terus ini aku juga beli makaroni 1 kilo yang kerupuk, harganya 21.000. Jadi itu aja belanja bulanan aku kali ini. Walaupun masih ada yang belum aku beli untuk 1 bulan ini, tapi uangnya udah aku hitung dan udah aku sisihkan untuk belanja bulanan. Jadi uang belanja bulanan aku bulan ini 250.000. Selain beras, popok, dan susu. Jadi tujuan aku untuk belanja bulanan itu supaya aku nggak bingung uang kemarin tuh kemana ya. Karena kemarin beli gula, kemarin beli bawang, terus besoknya beli sabun, besoknya beli pempres. Terkadang juga kita nggak tertakar pemakaian kita kalau belinya nyicil-nyicil kayak gitu. Kalau udah punya stok untuk 1 bulan, maka kita akan usahain banget buat cukup untuk 1 bulan. Tapi hati-hati juga ya pas belanjanya, takutnya kalap mata kebeli yang nggak perlu dibeli. Lanjut lagi, ini aku mau bongkar belanja mingguan aku apa aja. Ini aku beli timun 2 biji, ini setengah kilo, harganya 5.000. Terus ini ada tahu 1 bungkus isinya 10, harganya 5.000 juga. Dan di sini aku beli per cabai-cabian aku campur. Untuk cabai pedasnya aku beli 5.000, cabai keritingnya 5.000, terus tomatnya juga 5.000. Untuk jeruk nipisnya aku beli 1 onnya 3.000. Jadi semuanya 18.000. Jadi untuk harga cabai dan sayur-sayuran, tomat itu masih harganya mahal ya teman-teman. Untuk cabai harganya masih di 100.000 untuk 1 kilonya. Ini aku belinya sedikit aja. Dan tadi aku juga beli tempe, harganya 6.000 satu kayak gitu. Dan ini aku juga beli sayur sop, harganya 6.000. Ada wortel, kentang, sama kol. Dan ada daun sop sama daun bawangnya. Tapi itu aku nambah tadi ya. Dan ini aku juga menambah juga wortelnya 3 biji. Dan ini tempe gembus, harganya 3.000. Kalau 25.000, tapi sayangnya aku cuma ambil 1 tadi ya teman-teman. Lanjut lagi nih aku juga beli bawang bombay, harganya 5.000 1 biji kayak gini. Oke teman-teman, jadi itu aja belanja mingguan aku kali ini, totalnya 73.000. Tapi sebenarnya untuk 1 minggu aku budgetin untuk belanja mingguan itu 85.000, tapi terkadang aku cuman belanja 50.000, terkadang 40.000, dan sekarang ini 23.000. Nah aku kelupaan tadi beli ikan dan lauk pauk ya teman-teman, hanya cuma beli tempe dan tahu. Tapi aku juga beli telur tadi 1 kilo, tapi aku masukin di belanja bulanan aku, yaitu bukan di belanja mingguan. Ya, tapi tergantung dengan stok apa yang ada di rumah aja ya teman-teman. Kalau ikan lagi banyak ya aku nggak beli, supaya lebih hemat. Dan kalau sayur juga masih ada, aku juga nggak beli banyak-banyak. Jadi bisa lebih hemat. Namanya juga di kampung kan ya teman-temannya. Di kampung itu pasti ada orang yang sesama tetangga ngasih ini, ngasih itu. Ya beda lagi kalau kita tuh tinggalnya di kota. Kalau di kota kita tuh semuanya serba bayar, serba beli sendiri gitu. Karena aku 4 tahun selama nikah ya tinggal di kota, ya semuanya serba bayar, dari air, listrik. Ya beda lagi kalau di kampung ya, kita nggak ada yang namanya bayar air. Terkadang ada tetangga yang lagi panen kebun, ada yang ngasih sayur, ada yang ngasih cabai, ngasih tomat, bisa. Atau juga ada yang tetangga yang kerjaannya cari ikan, kalau lebihan ikan bisa dikasih juga. Beda lagi kalau di kota ya jarang itu terjadi ya teman-teman, karena semuanya serba beli sendiri masing-masing. Jadi sebenarnya aku tuh nggak ngasih tips buat kalian untuk hemat, ya mungkin adalah sedikit-sedikit tips dari aku, tapi untuk belanja-belanja yang kayak gini nggak bisa ya sekalian kalian tiru, karena namanya berbeda ya. Kalau di
kota dan di kampung. Jadi aku nggak bisa ngasih tips buat kalian yang tinggal di kota sedangkan aku tinggal di kampung, karena harga-harga bahan-bahan pun juga terkadang juga berbeda ya, kita di beda daerah. Dan intinya aku tuh cuman share dan cerita aja gitu, berbagi berapa pengeluaran aku bulanan dan mingguannya. Tapi mau dimanapun dan bagaimanapun dan berapapun penghasilan kalian, kita tetap harus memikirkan bagaimana tips dan cara supaya kita tuh lebih hemat, jangan terlalu boros, dan juga supaya bisa menabung yang utamanya ya. Insya Allah kita bisa menyesuaikannya ya teman-teman. Intinya sebagai berumah tangga, kita tuh harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan sesuai daripada penghasilan kita sendiri. Maka jika tidak cukup juga, kita punya masih kebutuhan atau keperluan atau keinginan yang lain, maka berarti kita juga butuhkan pekerjaan tambahan, penghasilan tambahan. Apa ajalah yang kita bisa kerjakan sebagai ibu rumah tangga, seperti jualan kecil-kecilan, atau jualan kue atau makanan lainnya, ataupun jualan online, atau menerima jasa menjahit seperti memotong baju yang kepanjangan, ataupun menambal atau menjahit yang sobek-sobek gitu kan. Lumayan lah itu untuk tambahan belanja. Seperti yang sekarang aku jalani, aku sekarang itu menerima jasa menjahit, walaupun aku tuh menjahitnya sama suami aku ya, suami aku juga menjahit, aku juga menjahit untuk kerjaan sampingan aku. Selain itu aku juga mengajar ngaji, walaupun aku tuh nggak minta dibayar untuk mengajarnya, tapi ya biasanya mereka juga tetap ngasih aku. Kalau 1 bulan biasanya adalah yang ngasih, ya kalau nggak ngasih juga aku juga nggak akan minta mereka untuk bayar. Tapi di sini tuh udah kebiasaannya ya, kalau ngajar ngaji itu dibayar. Atau bisa juga kalian terima jasa laundry rumahan aja sebagai berumah tangga, kerjaan sampingan. Dan bisa juga nih buat kalian yang mau hemat untuk belanja perdapuran atau belanja mingguan, seperti tomat, seperti cabai, ataupun jahe dan lainnya, atau apapun itu yang bisa kita tanam di samping rumah kita. Jadi kalian bisa mengurangi sedikit-sedikit daripada pengeluaran belanja mingguan kita. Kalau aku masih belum ada lahannya ya untuk menanam-nanam dan berkebun di samping rumah. Mungkin bisa kok nanti kalau yang pakai pot-pot atau kolebek. Dan itu tuh adalah cita-cita suami aku dan aku yang udah lama yang belum bisa kita lakukan. Mungkin nanti kalau udah punya rumah sendiri dan tanah sendiri. Kalau suamiku berkebun buah-buahan dan aku sayur-sayuran. Oke, lanjut ke videonya lagi. Ini aku udah mulai food prep tadi ya. Ini udah banyak yang aku masukin dalam food prep, nggak kerasa ya teman-teman. Dan ini aku punya tahu, dan tahunya ini udah aku cuci bersih. Setelah itu aku masukin air galon. Setelah itu juga aku masukin garam supaya dia awet. Dan ini aku juga punya udang rebon yang dikasih sama orang di sini. Ini tuh sebenarnya banyak banget ya teman-teman, tapi udah aku masak sebagian dan mungkin udah hampir separuh. Lanjut lagi, ini aku juga ada dikasih orang ini cumi kering ya teman-teman. Cuminya itu besar banget ya. Kemarin tuh aku dikasih 2, tapi ini tuh udah aku masak satunya, jadi tinggal 1. Enak banget kalau dimasak asam gitu, asam pedas. Oke teman-teman, jadi food prep aku kali ini segitu aja. Untuk ikan dan lauk yang lainnya aku belum beli selain tempe dan tahu, karena tadi aku kelupaan pas di pasar. Tapi insya Allah nanti kebiasaan ada aja terus yang ngasih, jadi nggak tahu lagi di kapan belinya. Kalau ada yang ngasih, jadi kita nggak beli lagi. Tapi kalau nggak ada yang ngasih juga, ya kita beli aja sendiri ya teman-teman. Kalau aku sih nggak terlalu berharap sih terus-terusan dikasih orang. Jadi ya kalau dikasih ya aku terima aja terus ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, ini kita masukin aja para pot kontainernya ke dalam kulkas. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini aja video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya juga. Dan aku mohon maaf sama kalian semua kalau suara dubbingan aku tuh selalu aja kurang bagus ya. Karena ya namanya juga aku sambil jaga anak,
dan cari situasi yang tepat, lagi santai, pas santai ada suara-suara yang mengganggu kan. Dan jika suara aku tuh kurang jelas seperti orang berbisik, berarti aku tuh lagi dubbingnya di rumah. Dan kalau di rumah itu aku tuh susah untuk bersuara lantang dan nyaring karena takut kedengaran tetangga karena dekat banget sama rumah tetangga, dan di samping rumah aku itu belakang dan sampingnya adalah jalan kelewatan orang. Jadi susah untuk berlantang-lantang suara untuk dubbingan aku. Dan ini pun aku dubbingnya di pinggir pantai. Jadi kalau ada suara gemuruh-gemuruh itu suara laut ya teman-teman, karena aku cari tempat yang nyaman buat bersuara lantang gitu. Oke, udah sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Ikutin terus video aku yang lainnya ya. Dadah, assalamualaikum, see you.